Hadis Uthubul ilma walau bishin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, merupakan salah satu hadis yang sering didengar dan disampaikan di berbagai majelis taklim, atau di dalam pengajian. Namun, bagaimana dengan status hadis tersebut? Hadis tersebut dimaknai sebagai perintah Nabi kepada umatnya untuk menuntut ilmu meskipun ke tempat yang sangat jauh. Karena itu, seorang muslim tidak boleh bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, dan tidak boleh cepat merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya saat ini. Popularitas hadis tadi menimbulkan banyak pertanyaan. Pertama, apakah hadis tersebut benar-benar dikatakan oleh Nabi Muhammad secara langsung? Ada beberapa sumber dan pendapat dari berbagai pakar ulama di bidang hadis, yang mengatakan bahwa hadis Uthubul ilma walau bishin, atau mencari ilmu sampai ke negeri Cina adalah hadis lemah. Ada juga yang mengatakan hadis tersebut adalah hadis palsu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Abu Nuaim, Al-Hatib Al-Baghdadi, Ibnu Abdul Albar, Ibnu Hibban. Semua menerima hadis tersebut dari Al-Hasan bin Atiyah, dari Abu Atikah Tarif bin Sulaiman, dari Anas bin Malik, dari Nabi Muhammad. Sumber pertama yang mengatakan bahwa hadis mencari ilmu sampai ke negeri Cina adalah hadis palsu, yaitu dari Qasim Koho. Ia mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya, Juz 2, halaman 207, dan oleh Abu Nuaim dalam kitab Akhbaru Ashbahaan, Juz 2, halaman 106, oleh Al-Hatib dalam kitab Ta'rihul Baghdadi. 1. Hadis Uthubul ilma walau bishin adalah hadis yang bathil, yaitu hadis yang ucapannya bukan ucapan dari Nabi secara langsung. 2. Semua riwayat melalui jalan dari Al-Hasan bin Atiyah. Tetapi, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Atikah. Dia termasuk rawi yang matruk, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang tertuduh dusta, baik dalam meriwayatkan hadis, ataupun dalam hal yang lainnya juga. Karena hadis matruk adalah hadis yang seburuk-buruk hadis dalam kategori hadis yang lemah atau doif. 3. Rawi tersebut yaitu Abu Atikah adalah yang meriwayatkan dengan menambahi kata, walau bishin. 4. Di lain riwayat, ada pula tambahan kata, faridatun ala kulli muslimin. Dalam sanadnya ada rawi yang sifat dan keadaannya mendekati derajat doif, yaitu lemah. 5. Imam Bukhari mengatakan, bahwa Abu Atikah adalah seorang rawi yang suka meriwayatkan hadis-hadis yang sifatnya munkar, yaitu sesuatu hadis yang dilawankan dengan hadis lain yang lebih kuat ingatan perawinya. Riwayat yang lebih kuat ingatan perawinya disebut dengan mahfud, dan yang menjadi lawannya disebut sebagai syadz. Jika yang syadz ini mengandung kelemahan pula, maka disebut sebagai munkar. Sedangkan yang mahfudz disebut sebagai makruh. 6. Imam An-Nasai mengatakan, bahwa Abu Atikah adalah rawi yang laisa bitsikoh, atau tidak dapat dipercaya sama sekali, baik dari segi ucapan ataupun perbuatan. Kemudian sumber yang kedua dari Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau adalah pakar hadis dari Indonesia. Ia mengatakan yang berkaitan tentang kualitas hadis tersebut. 1. Ibnu Hibban mengatakan yang meriwayatkan hadis tersebut termasuk hadis bathil ashlalahu, atau hadis batil, hadis palsu, dan hadis yang tidak ada dasarnya sama sekali. 2. Al-Sahawi mengulang kembali pernyataan Ibnu Hibban dalam kitabnya, bahwa hadis tersebut juga bathil dan tidak bisa dijadikan rujukan. 3. Sumber kepalsuan hadis adalah dari rawinya yaitu Abu Atikah Tarif bin Sulaiman. 4. Al-Ukaili, Al-Bukhari, An-Nasai, dan Abu Hatim, semuanya sepakat, bahwa Abu Atikah Tarif bin Sulaiman tidak memiliki kredibilitas sebagai seorang perawi hadis. 5. Al-Sulaimani mengatakan, bahwa Abu Atikah dikenal sebagai pemalsu hadis-hadis Nabi. 6. Imam Ahmad bin Hanbal tidak mengakui Uthubul ilma walau bishin sebagai hadis dari Nabi secara langsung. Dalam buku Muhammad Quraisy Shihab menjawab, dijelaskan, hadis tersebut banyak ditemukan dalam berbagai kitab-kitab hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi, Abu Nuaim dalam kitabnya yang berjudul Akhbar Isfahan, dan Abu Al-Qasim Al-Qushairi dalam kitabnya yaitu Al-Arba'in. Menurut Muhammad Quraisy Shihab,
Salah seorang jalur perawinya adalah Abu Atikah Tarif bin Sulaiman, yang dinilainya sangat lemah, bahkan tidak terpercaya, dan dia termasuk pembuat hadis-hadis yang palsu. Dalam kitab yang berjudul Al-Mawaduat, atau kumpulan-kumpulan hadis palsu, Ibnu Al-Jauzi menulis hadis itu adalah hadis yang batil, dan mengutip pendapat Ibnu Hibban, yang menyatakan hadis itu mempunyai jalur lain, serta tidak memiliki dasar sama sekali sebagai hadis Nabi. Memang, menurutnya, ada beberapa ulama yang menilai hadis tersebut sebagai hadis yang syahih. Akan tetapi, pandangan tersebut langsung ditolak dan dibantah oleh banyak kalangan para ulama. Di antara ulama-ulama hadis yang menolak adalah Muhammad Nashiruddin Al-Albani, dalam kitabnya yang berjudul Silsilah Al-Hadis Ad-Daifah wa Al-Maudu'ah, jilid pertama, halaman 602. Kritik matan hadis Uthubul Ilma walau bisyin. Matan hadis tersebut banyak dipertanyakan, dan diragukan orang dengan mempertanyakannya, benarkah Nabi Muhammad mengetahui adanya negeri yang bernama Cina? Sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu muncul, karena kemungkinan Nabi mengetahuinya adalah sangat besar. Pertama, dari sudut pandang sejarah, Baginda adalah pedagang antar bangsa, beliau waktu usia muda pernah 2 kali minimal pergi ke Syam sebagai kota perdagangan. Di kota itu sudah ada kebudayaan Romawi, dan tentu saja sudah berinteraksi dengan budaya-budaya yang lainnya. Jadi, tidak mustahil dalam perjalanan itu Baginda Nabi Muhammad mendengar tentang peradaban negeri Cina yang sudah tinggi. Kedua, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidaklah berhenti pada pengetahuan beliau saja, tetapi ada unsur wahyu Tuhan yang berperan. Jika kemungkinan ini diambil, dan hal ini sangatlah mungkin, maka unsur kejanggalan matan hadis tersebut tidak akan muncul lagi. Kemudian hikmah di balik negeri Cina. Banyak hikmah yang dapat dipetik dari kata negeri Cina di sini. Pertama, negeri atau kekaisaran yang populer di kalangan awam pada saat itu adalah Romawi dan Kisra. Jarak kekuasaan kedua kekaisaran ini tidaklah terlalu jauh dari dunia Islam. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah menuliskan surat untuk mereka dan kerajaannya, bahkan kekaisaran yang lainnya juga. Walhasil, Nabi ingin memberitakan kepada umat Islam, bahwa ada negeri lain yang juga sudah memiliki peradaban yang sangat maju. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.